أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, mari kita syukuri nikmat pada pagi hari ini dan jutaan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kita akan lebih mudah bersyukur tatkala fokus kita adalah memperhatikan nikmat yang ada pada diri kita, kemudian tidak melihat sejenak nikmat yang ada pada orang lain. Dalam hati manusia jamaah sekalian ada dua rasa yang tidak akan pernah bisa bersatu, antara syukur dan iri. Ketika dalam posisi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang hari ini kita diberikan, maka di waktu yang sama kita tidak akan mau iri dengan apa yang Allah kasih kepada orang lain. Sebaliknya tatkala kita udah iri dengan apa yang Allah beri kepada orang lain, maka saat itulah susah kita dan berat sekali kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, maka merenungi apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, kenapa disebutkan menjadikan kita lebih mudah bersyukur. Jamaah, kita bisa membayangkan hari ini ada orang untuk sekedar tidur saja harus konsumsi obat tidur. Hanya untuk bisa makan saja perlu vitamin penambah nafsu makan, contoh. Itu baru disebutkan dua jamaah sekalian. Artinya bisa makan itu nikmatnya Allah, bisa tidur nikmatnya Allah. Sementara kalau harga kasur itu bisa beda-beda. Sehingga fokus orang ketika membandingkan tentang harga kasur gak pernah selesai jemaah. Tapi merenungkan, alhamdulillah malam hari ini bisa tidur, mau di kasur seberapa pun harganya, mau dengan alas seberapa pun jemaah sekalian bisa tidur, alhamdulillah. Mata bisa terbuka, masih bisa membedakan warna merah, kuning, hijau, alhamdulillah ya. Tangan bisa digerakkan, kemudian kita bisa melepas, bisa memakai kembali, alhamdulillah. Kita belum terkena penyakit stroke dan sebagainya. Bisa kencing, ada yang masuk rumah sakit nggak bisa kencing. Jadi kalau kita ngerenungi pagi hari itu nggak kehitung sudah Pak. Tetapi kalau yang kita pikirkan punya orang lain, ya Allah enaknya kasur orang itu, ya Allah besarnya rumah orang itu, ya Allah enaknya ini, selalu nikmat pada orang lain yang belum tentu jamaah sekalian yang memilikinya nyaman merasakannya. Karena dalam konsep syariat, kenyamanan, kebahagiaan itu sangat melekat erat pada kalimat namanya keberkahan. Ya. Jadi kita membayangkan enaknya orang itu, yang di dalamnya Pak, belum tentu dia merasa nyaman, bisa jadi sumpek bahkan tidak kerasan tinggal di tempat tersebut. Kenapa? Kaitannya kebahagiaan bukan besar kecilnya, tapi keberkahan. Itu kok dalam puasa kita diajari tiap pagi Pak. Contoh dalam bab sahur, Nabi tidak menyebutkan seberapa banyaknya. Yang penting sampai sahur sampai diberkahi. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Dan ini jangan sampai salah ajar ke anak-anak bahwa saya biar gak lapar puasa nak, kamu harus sahur jam 10, nanti mereka protes Pak. Katanya gak lapar, tadi sudah sahur banyak. Nah, lah memang puasa itu nahan lapar. Nah, sama bilang sahur biar gak lapar. Nabi tidak mengatakan sahur biar gak lapar, sahur supaya diberkahi. Maka Nabi mengatakan walau bijur atima, meskipun sampai sahurnya seteguk air Allah berkahi. Kuat Pak, dikuatkan sama Allah. Kenapa kuatnya? Bukan karena banyaknya sampean makan. Walau bijur atima itu walau seteguk air sampean sahurnya Pak. Jadi esensi sahur bukan banyak-banyaknya. Jam 10 mau sahur yang banyak akan dibuat perut kita rasanya sama Pak. Habis kajian ini saya yakin nanti akan antri ke toilet, entah di rumahnya atau toilet masjid. Saya yakin
Entah itu yang kencing, entah itu BAB, pasti itu Pak. Normalnya biasanya gitu. Paling nggak kencing lah pulang ke rumah. Jam 10 rasanya sama Pak. Ngelaknya sama, hausnya sama nantinya. Ya. Itu adilnya Allah. Memang ujiannya saum itu kan menahan itu. Maka jamaah sekalian, dari sini kita belajar tak perlu iri dengan apa yang Allah bagi kepada orang lain. Karena Allah itu adil membagi kebahagiaan, diletakkan bukan pada benda, tempat, kepemilikan tertentu, berkunjung ke tempat-tempat tertentu, bukan. Kalau itu cuman kesenangan, senang itu belum tentu bahagia sama. Tapi kalau bahagia munculnya banyak, tentrem. Sama kalau Mekah Madinah bawaannya bukan senang, tapi bahagia. Karena di sana itu sebab keberkahannya. Tapi kalau kita datang ke satu tempat, apalagi tempatnya tempat maksiat, bisanya cuma senang. Selfie, cekrek, foto, kita cingkrak-cingkrak, ketawa. Baru pulang bandara Pak, bahagianya nggak ikut pulang. Karena memang bukan bahagia, senang doang. Makanya kalau cari ketentraman tidak ke Makkah Madinah itu susah Pak dapatnya. Susah dapatnya. Makanya fokuskan kita punya niat. Sehingga Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian merencanakan selalu serius sebuah perjalanan kecuali serius meniatkan perjalanan ke 3 masjid. Udah, karena memang ke situ tempat bahagia gitu. Kak Lakso Pak, meskipun ditolak visanya, Allah janjikan tetap bisa bahagia gitu. Kan hari ini random Mbak. Ustadz pun kadang ditolak visanya, terserah sekarang yang berkuasa gitu. Ya, bawa rombongan, ustadznya nggak boleh masuk. Rombongannya boleh masuk. Ini subhanallah. Ini kejadian. Jadi jamaah sekalian kembali ya untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu hal yang simpelnya adalah merenungi nikmat yang ada pada diri kita. Ditutup dulu lihat nikmat untuk orang lain supaya alhamdulillah. Karena kalau kita pertama kali membuka lihat nikmat orang lain, membandingkan itu nggak akan pernah ada selesainya. Membandingkan itu tidak akan pernah ada selesainya. Maka dua rasa ini nggak akan pernah bersatu dalam satu mangkok hati. Antara syukur dan iri, begitupun juga antara hasad dan cinta. Bapak kalau cinta sama anaknya, seneng lihat anaknya sukses. Kenapa? Sama cinta sama anaknya. Tapi kalau ada seorang bapak nggak suka lihat anaknya berhasil, enak mulai S2, bapak dulu SR. Nah contoh begitu. Dia iri dengan suksesnya anaknya, maka dia tidak cinta itu sama anaknya, dia hasad sama anaknya. Dan ini bisa terjadi nggak Pak? Bisa. Makanya ada doa khusus usia angka 40 di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya itu kenapa redaksinya pertama kali fokus di bab syukur usia 40 ke atas, agar kita di usia semakin tinggi semakin mengurangi intensitas dunianya, bukan meninggalkan dunia, kita masih perlu dengan dunia tapi intensitasnya itu sudah mulai dikurangi dikit. Untuk apa? Satu maldorot, ketika usia senja kita masih cinta dunia, hasadnya muncul Pak. Itu rumus Pak. Dan kalau tidak percaya sering terjadi. Anak sama bapak konflik gara-gara kalah tender bapaknya di satu bidang yang sama. Bapaknya masih jor-joran juga. Mereka bersaing. Kok bersaing anak sama bapak? Namanya dunia itu tipikalnya memang persaingan, tidak berdiri saudara, tidak berdiri keluarga. Dunia memang saingan, rebutan. Begitu dunia. Makanya kalau sampai pada level usia ini kita dunianya, hasilnya akan muncul. Pada posisi puncak, saya pernah menghadapi ini Pak. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini sudah mulai. Jadi sudah didelegasikan kepada yang lebih muda gitu. Tetap itu ownernya, tetapi intensitasnya mulai dikurangi. Karena dulu pertikaian ini supaya nggak berulang. Itu kelahi sama anaknya Pak. Sampai pada puncaknya adalah karyawannya bapaknya disuruh untuk membenci suruh apa seluruh karyawan anaknya. Pokoknya nggak sehat jadinya bapak sama anak ini Pak. Gara-gara apa? Kalah tender sama anaknya. Itu memang kisah al-adiyat nyata. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kalau kita sudah kayak apa cinta dunia berlasyadid, udah kita kalah sama kuda Pak. Kita lupa kebaikan. Kuda itu bisa loyal sama penunggangnya karena ingat kebaikan tuannya. Dipanggil, dia ingat. Kuda itu
daya ingatnya Masya Allah Pak. Masya Allah. Hari ini kalau umroh itu banyak tawaran untuk naik kuda di padang pasir ya. Saya beberapa kali dapat tawaran gitu. Kemudian ada juga teman-teman yang ya, cobalah dulu sehingga nanti kalau ada jamaah lagi bisa diantar dan sebagainya. Itu 3 bulan datang berikutnya kuda itu masih ingat sama kita Pak. Unik kuda itu. Jadi kayak gini-gini kepalanya. Kayak kalau kita baik, tapi kalau dia punya kesan tidak baik sama kita, dia juga ingat banget Pak. Nggak mau ngambek dan sebagainya, harus ganti kuda lain yang belum punya memori tentang dia. Itu kuda itu salah satu hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuda, ya kuda. Kita kembali jamaah sekalian. Jadi syukur itu diawali dengan fokus dulu melihat nikmat yang ada pada diri kita. Ini mukadimah di pagi hari ini, semoga Allah berkahi kita dan rasa syukur tinggi kita. Salah satunya adalah nikmat kita dipertemukan dengan Ramadan dan hari ini sampai hari yang ke-22 insyaallah 22 ya. Maka salah satu nikmat ini kenapa wajib kita sadari datangnya dari Allah, karena kita tahu bahwasanya setiap orang bisa menjalankan sebuah perintah, menjalankan ibadah itu karena Allah yang menolong jemaah. Istighfar kita sampai jam segini belum tentu berapa kali yang kita ucap. Apakah kemudian kita tidak hafal istighfar? Hafal. Apakah kita nggak ngerti fadilahnya? Ngerti. Apakah kita kemudian tidak sadar kita punya banyak salah? Sangat sadar. Akan tetapi jemaah sekalian, karena memang itu kekuatannya datang dari Allah, sampai istighfar pun kalau Allah nggak menolong kita, meski 3 tadi itu udah kita tahu, hafal istighfarnya, ngerti fadilahnya, sadar kita punya banyak kesalahannya, tak cukup penjamin kita mau istighfar Pak. Ya mungkin awalnya nanti aja lah, nanti habis sholat lupa lagi. Ya paling ingat 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah Pak, kalau Allah nggak menolong 3 itu pun nggak kita baca. Ya, makanya untuk bab zikir aja kita diasiri doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dulu para sahabat sering bertanya, ini kan doa diajarkan Rasul kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu saat akan berangkat ke Yaman pada waktu itu. Usika, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, alla tada'anna dubura kulla sholatin, agar jangan sampai engkau tinggalkan ini di ujung sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk bisa zikir. Karena kita tanya, untuk zikir ngapain? Tak tolong sama Allah. Ya tadi kita membuktikan istighfar kalau Allah nggak tolong nggak keluar lisan kita jemaah. Apalagi sholat 2 rakaat, apalagi sholat 8 rakaat, apalagi sholat 20 rakaat, apalagi sholat yang lebih daripada itu. Mungkin ada yang melaksanakan 40 rakaat. Ya karena memang tidak dibatasi sholat malam Pak. Berapa jumlahnya sekuat sampean. Ya Nabi mampunya 11, karena setiap rakaat Nabi 100 ayat. Jadi waktunya nggak cukup jamaah. Tapi Nabi tidak pernah membatasi jumlahnya. Kalau habis sholat tarawih, isya, malam bangun lagi, sholat lagi, dipersilahkan. Yang penting tidak witir 2 kali. Nabi sampai membatasi la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi kalau sholat malam, sholatul laili masna, silahkan. Malam bangun lagi berapa rakaat lagi silahkan, secapeknya jemaah. Yang penting tidak witir lagi. Kalau sudah witir di waktu tarawih isya, maka tak perlu witirnya diulang, karena tidak ada witir dalam 1 malam. Tapi kalau sholat malamnya ada lagi, silahkan. Ya. Jamaah sekalian Allah muliakan rahiman rahimakumullah. Jadi semakin kita menyadari pertolongan Allah untuk kita semua, terlebih adalah pertolongan untuk kita bisa beribadah sampai hari yang ke-22 ini. Jadi malam ganjil, malam istimewa, ya, karena Nabi memerintahkan taharru lailatul qadar fil witril asril awakhir min syahri Ramadan. Sungguh-sungguhlah kalian untuk mencari keberkahan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir.
karena ini dirahasiakan oleh Allah. Sebenarnya setiap malam ya kita sungguh-sungguh semuanya 10 hari terakhir. Ini fokus pembahasan kita di pagi hari, nanti saya bagian akhir saya sampaikan 3 amalan yang memungkinkan untuk kita bisa maksimalkan. Ya. Tapi sebelum ke sana saya ingin sampaikan, ya, Nabi memerintahkan untuk mencarinya 10 ini. Kaitannya waktu dirahasiakan. Kita hanya dikasih clue-clue tertentu saja. Clue itu datang dari para sahabat atau dari para ulama. Dari para ulama. Dan itu bukan otak-atik matuk, bukan. Ya, bahasa mereka kasafnya beda sama kita, Pak. Ibnu Abbas itu spesial. Didoakan Rasul faham Al-Quran secara utuh. Ya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka kita boleh mendoakan anak-anak kita meniru doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Yang belum hafal, insyaallah banyak bertebaran di Google doa Rasulullah itu Ibnu Abbas, ketiknya begitu, insyaallah ketemu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doa itu untuk siapapun, meskipun anaknya nggak cita-cita. Contoh, ada waktu itu saya ajarkan doa ini kepada jamaah, Ustaz, kayaknya saya nggak pakai doa ini. Kenapa? Anak saya kan nggak mau jadi ustadz. Ya, doa ini untuk semua ya. Faham agama itu ya untuk arsitek, untuk dokter, untuk siapapun kita. Kalau nggak paham agama bisa masalah, bisa rusak negara. Ya, makanya baiknya semua negara ketika paham tentang urusan agama mengamalkan. Ya, doakan, Pak, apapun punya cita-cita anaknya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga munculnya adalah generasi yang takut kepada Allah kalau dia paham tentang Al-Qur'an. Takut kepada Allah telah rem dari segala macam keburukan. Jadi profesi apapun doakan, ini nggak masalah. Jadi jangan ditolak doa ini gitu. Apalagi doa itu diajarkan langsung lewat lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketiknya doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Insya Allah ketemu itu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak-anak kami ini urusan agama, pandaikan dia takwil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentakwilkan Lailatul Qadar malam 27. Nah, sehingga hari ini sebagian besar mazhab Syafi'i malam 27 itu penuh gitu. Takwil Ibnu Abbas kenapa? Karena mukjizat huruf-huruf Al-Qur'an dan kata-kata dalam. Jadi Quran itu mukjizat itu seluruhnya, Pak. Ya, hurufnya sampai harokatnya itu mukjizat. Bukan hanya Quran 30 juznya aja ya. Tapi per detailnya itu mukjizat. Jumlah ayatnya mukjizat. Jumlah ayatnya itu mukjizat. Contoh jumlah ayat. Al-Baqarah ayatnya berapa? 286. 286. Ada yang membagi antara 28 dan 86. Satunya Madaniyah, satunya Makkiyah. 28 tambah 86 oh, yang matematikanya cepat. 114, Pak. Jumlah surat dalam Al-Quran. Al-Baqarah itu dulu ada metode ring composition, jadi metode cincin, Pak. Pertengahannya perubahan Al-Baqarah dibagi 2, 286 berarti 143. Nanti di situ tengah-tengahnya akan dipindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Produk gagal di ayat-ayat sebelumnya siapa produk gagal? Bani Israel. Ayat 1 sebelumnya. Di tengah-tengahnya ummatan wasaton, siapa? Umatnya Rasulullah. Umat pertengahan. Itu persis tengah-tengah Al-Baqarah, Pak. Itu Al-Quran itu kalau dibedah itu mukjizatnya Masya Allah. Itu baru sekilas gitu doang, Pak. Jadi ini bukan otak-atik mato ya. Bukan. Ya, dan itu isinya benar. 183 dibagi 2. Nanti setelah diangkat kita sebagai umat pertengahan, Allah rubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di ayat 144-nya. Langsung itu otomatis perpindahan, pergeseran, kayak perpindahan ini dikasih Bani Israel gagal. Turunannya Nabi Ishak sudah berpindah ke turunannya Nabi Ismail. Meski proses menunggunya panjang, dan ini disebut doa terpanjang yang dikabulkan di muka bumi ini. Rabbana wa ba'as fihim rasulan, ya Allah utus dari anakku satu ini seorang rasul. Ternyata yang jadi rasul nabi-nabi malah dari jalurnya Nabi Ishak. Apakah tidak dikabulkan doa Nabi Ibrahim? Dikabulkan. Sekian masa yang panjang, baru setelah Nabi Ismail muncul dari anak turunannya Ismail alaihissalam
Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa terpanjang yang Allah kabulkan. Jadi doa itu nggak ada sia-sianya Pak. Ada orang yang doanya meninggal baru dikabulkan. Meninggal. Saya selalu mengingat kalau ngomong gini ibu saya. Ibu saya baru dengar saya sekali saya ceramah meninggal beliau. Saya bilang ini doa beliau. Saya dulu disekolahkan mulai kecil di pondok. Inginnya ya meneruskan dari mbah-mbah saya di Kediri, kiai semua Pak. Ya, buat teruskan Mbah Mamu dulu. Bahasanya begitu. Tapi saya keluar pesantren dari pesantren dikirim ke kiai ini. Nggak ada kepikiran jadi ustadz Pak. Nggak ada kepikiran jadi ustadz. Malah terjunnya larinya ke dunia. Tapi nggak pernah berhenti ibu saya berdoa. Ya, nggak pernah berhenti ibu saya berdoa. Meskipun beliau cuma sekali dengar saya ceramah langsung di rumah, itu pun beliau masuk kamar ngasihin saya baju koko. Ada ibu-ibu di luar nunggu, ustadznya nggak datang. Ingat betul waktu itu jadwalnya di rumah ada Ustadz Hasan Firdaus namanya. Itu ngaji kajian ibu-ibu sore, Sabtu sore. Pas ketempatannya di rumah di Strat 3 Pak. Nggak datang ustadznya dadakan. Saya ibu datangi, pakai baju le, ditunggu ibu-ibu di luar. Karena beliau tahu saya bisa. Nah itu mungkin bukan karma atau apa ya, 70% nanti pengajian saya ibu-ibu sampai hari ini Pak. Pertama kali ngisi ibu-ibu sama ibu saya. Ya, lanjutkan nih. Habis itu beliau meninggal ya Pak. Nah doa itu tidak ada ruginya Pak. Begitulah konsep berdoanya Nabi Zakaria. Walam akun bidu'ai rabbi saqiya. Meskipun menurut kita mustahil. Wasta'alir ra'si saiba, ini wahadal admu, tulang-tulang saya sudah lemah. Wasta'alir ra'si saiba, rambut saya beruban. Beliau sudah nyatakan kelemahan itu kepada Allah. Tapi namanya kita suruh berdoa itu pakai kacamatanya Allah, bukan kacamata kita. Ini kita bukan berarti menyamakan kita dengan makhluk, bukan ya. Versinya Allah maksud saya, mungkin bahasa lebih tepatnya demikian. Karena kita sering berdoa itu versi kita dengan keterbatasan. Aku njaluk mek iki tok lah wis titik. Kenapa? Kenapa kita mengatakan cuma itu tok? Karena melihat kita. Saya dulu bilang minta apa ya? Sampean minta haji. Bilang sama Allah, ya Allah minta haji dengan fasilitas terbaik. Gitu Pak ngomongnya. Meskipun nanti ya dengan apa paling tidak kita sudah pernah berdoa dan nggak pernah kecewa. Kalaupun mungkin dengan biasa tapi ketemu orang-orang istimewa, itu kan juga hadiah dari Allah. Yang penting minta itu gak boleh rendah Pak kalau sama Allah, karena kita suruh melihat dengan versinya Allah yang punya semuanya. Maka Rasul mengajarkan melihat minta surga itu yang tinggi sekalian, Jannatul Firdausil A'la. Sebenarnya kalau lihat diri kita ini layak gak masuk surga? Nggak pantas Pak. Tapi kita tidak boleh pesimis dalam berdoa. Saking demikian, maka kita suruh minta surga yang tinggi sekalian. Ya kata dia itu, tulang sudah lemah, rambut sudah beruban, istri mandul. Disampaikan sama Allah, Allah tahu kok itu, Allah tahu. Tapi kemudian apakah Nabi Zakaria kemudian berhenti meminta keturunan? Tidak Pak. Tetapi inilah adab beliau yang terakhir yang sangat menarik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan walam akun bidu'ai rabbi saqiya, ya Allah. Bahasa kita tuh aku cuma minta doang. Keputusannya ada padamu ya Allah, dan aku tidak akan pernah kecewa dengan apapun hasilnya. Nah ini Pak, sehingga karena nggak pernah kecewa, beliau nggak pernah berhenti. Nah itu tanda. Tapi kalau kecewa ngambek Pak, sudah 3 bulan minta nggak dikasih, udah nggak usah minta lagi. Nah itu kecewa namanya Pak, namanya istijal, terburu-buru. Nggak boleh. Bentuk kecewa lagi yang dilarang oleh Rasul apa? Terserah engkau ya Allah. Itu kalau dalam bab tertentu tak boleh Pak. Contoh, Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Allahumma gfirli in syi'ta. Janganlah engkau mengatakan kepada Allah, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Tidak boleh Pak. Ampuni aku ya Allah. Nah begitu. Makanya ini muhasabah untuk kita bersama, optimis kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali jamaah sekalian Allah muliakan, kalau versinya Ibnu Abbas, kita kembali ke poin itu,
Ibnu Abbas itu bukan otak-atik matuk. Tadi saya menceritakan mukjizat Quran ceritanya ya. Mukjizat Quran itu bisa dipelajari dalam semua sisi. Saya baru menyebutkan satu contoh. Sebenarnya banyak. Fokus saya memang dalam bab tadabbur Al-Quran sama sekalian. Jadi saya senang sekali kalau materi-materi saya itu tadabbur Al-Quran ya. Jadi naik sedikit setelah tafsir. Kalau tafsir nanti bapak ngantuk biasanya. Ya, tadabbur itu nyelami lagi pak dalamnya. Quran itu ditadabbur itu seluruhnya mukjizat. Seluruhnya mukjizat. Sumber semua ilmu pengetahuan ada dalam Al-Quran. Maka kalau anak-anaknya pengen dalam Al-Quran, jangan dibuat pesimis pak. Jadi apa nanti bisa ngaji? Karena kita menganggap Quran itu cuman ya ngaji begitu aja pak. Ya dulu zaman dahulu dengan Quran mereka bisa menaklukkan Persia Romawi pak. Kurang apa coba? Hari ini strategi militer dunia, konsep di Quran banyak banget. Saya pernah nonton film Jackie Chan, judulnya UMI. Itu metode pertama, metode ambush. Ya, jadi pasukan khusus turun helikopter, ya, buat jaring. Itu dalam Quran banyak. Jamaah sekalian, nyegap profesor apakah gitu ya. Di tengah hutan, lewat tengah hutan, selesai. Naik lagi ke atas, nggak ada bekas di daratan. Metode tapal kuda Khalid bin Walid, metode apa? Wah itu metode militer dari semua. Quran tuh lengkap berbicara jamaah sekalian. Maka Nabi kalau perang menang. Ada satu judul buku ditulis oleh Jenderal Bintang 2 namanya Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul Sang Panglima. Ada satu buku kaitannya dengan cara mengajar Rasulullah, wajib dibaca hari ini oleh para guru sejatinya. Ar-Rasul Al-Muallim, betapa canggihnya Rasul kalau mengajar. Semua kalangan anak sampai orang tua. Semua ilmu itu lengkap sebenarnya Pak. Cuman kadang kita kurang mau menyelaminya. Makanya Allah menjanjikan kalau belajar Al-Quran, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan ajarkan kalian sesuatu yang tidak diajarkan pada orang lain. Itu janji Allah Pak. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebelum dulu ada USG, dan belum ada ilmu biologi, kita nggak ngerti tentang isi perutnya hewan. Quran sudah turun duluan menerangkan wa innalakum fil an'ami la ibrah, sesungguhnya dalam binatang ternak kalian itu ada pelajaran yang sangat besar dari Allah. Nusqikum mimma fi butuni, kami beri kalian minuman yang istimewa datang dari perutnya. Oh ini awal muasal susu bisa diminum. Allah yang kasih tahu Pak. Dan Allah kasih tahu proses dalamnya. Mim baini farsin wa damin labanan khalisan. Susu itu di dalam perut sapi prosesnya berdampingan dengan kotoran dan darah. Yang sekaligus Allah mengajarkan tentang ikhlas. Ikhlas itu menghadirkannya seberat itu. Kalau kita peras ada darahnya, tidak mau kita minum. Kalau kita peras ada kotorannya, apalagi kita nggak mau Pak. Ikhlas itu benar-benar murni, labanun khalis. Susu murni itu bahasa Arabnya labanun khalis. Dari kata ikhlas. Mulai dari prosesnya sampai pelajaran ikhlas sampai tentang ilmu pengetahuan dirangkum jadi satu dalam sebuah ayat. Bisa bayangkan. Dulu sebelum ada orang mengenal tentang koloni semut, semut itu dipimpin oleh laki atau perempuan. Zaman Nabi Sulaiman sudah diajarkan. Qalat namlatun, berkata semut betina. Qalat kalau laki-laki kola, kalau qalat perempuan. Berkata berarti ini bos ini. Ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut jantan. Yang disuruh semut laki-laki. Udkhulu masakinakum, masuklah ke sarang-sarang kalian. Oh memang benar pekerja itu semut laki-laki. Queennya semut perempuan. Allah kasih tahu pemimpin semut perempuan. Nah kayak gitu. Itu baru secuil Pak isi Quran. Itu baru secuil isi Quran. Masya Allah, Quran berbicara tentang dunia pertanian, dunia petir. Kenapa kok daerah intensitas petirnya tinggi? Kalau nanam padi wangi Pak. Sampai ambil tuh benihnya, tanam di balai papan, rasanya beda. Ya. Apa kaitannya dengan petir, hujan dan sebagainya? Sampai ada unsur nitrit, sulfur, macam-macam. Lengkapnya Quran berbicara Pak. Sedetail itu. Dilihat dari susu mana?
fisika, kimia, bicara tentang al-hadid, tentang besi, unsur besi, sampai molekul-molekulnya, sampai ayat-ayat yang hari ini menjadi angka atomnya lengkap di dalam Al-Quran kalau mau ditelusuri, Pak. Sebelum, makanya versi Romawi tunduk dengan Islam, yang dibilang Islam itu buta huruf, nggak bisa baca tulis katanya. Dan memang janji Allah benar, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Siapapun yang mempelajari Quran dengan benar, Allah akan pandaikan dia dan diajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Allah kepada orang lain. Makanya dimotivasi generasi kita untuk dalemin Quran. Dalemin Quran. Quran itu mukjizat dari sisi hurufnya. Ini bicara tentang nuzul Quran dulu, Pak ya. Jadi karena Lailatul Qadar itu barokahnya di Quran. Harokat Quran itu menentukan sesuatu makna, Pak. Contoh, Quran bicara bahasa sedih. Dalam ilmu psikologi, sedih terbagi dua. Nah, Quran sudah duluan bicara, Pak. Jadi orang itu hari ini susah move on, macam-macam permasalahan. Itu paling besar luka masa lalu dan kekhawatiran di masa depan. Itu aja pembongkarnya. Kalau ada orang punya masalah, kita datang ke psikiater, ke psikolog, yang diorek-orek dua itu saja, Pak. Luka yang lalu, gimana ngerilisnya, ya entah karena orang tua, sebab pergaulan, bullying, sebab macam-macam. Itu bahasa Arabnya khuzn. Jadi kalau ditanya la tahzan, jangan sedih sebab yang kemarin-kemarin, gitu ya. Nah, kesedihan akan datang, itu bahasa Arabnya khauf, takut. Jadi kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi itu membuat kita nggak optimis hidup, Pak. Banyak hari ini orang bunuh diri, orang pinter, Pak, gara-gara khauf. Nanti anakku ke depan kayak mana ya? Ya sudah, kita bunuh diri bareng-bareng aja. Takut nasibnya anaknya di masa depan. Di dalam Quran dibahas tuh, Pak, antara khuzn dan khauf. Satu penyakit yang bisa menyerang mental, larinya nanti menyerang penyakit fisik, good. Paling parah nanti good, naiknya ke atas anxiety, kecemasan berlebihan, wes pokoknya jadi lingkaran setan penyakit. Penyakitnya satu. Itu di Quran dibahas secara detail. Sampai hanya dengan terapi ridho, bab ridho, gimana caranya ridho dan sebagainya. Ada orang sang penyakit mahnya sembuh gara-gara belajar ridho. Ya memang prosesnya panjang, Pak, tapi gimana Rasul semua anaknya meninggal, Pak. Semua anaknya meninggal. Rasul SAW kecuali satu, Fatimah radhiyallahu anha. Apa hikmah kenapa seluruh anak laki-laki beliau meninggal? Beliau sedihnya luar biasa, Pak. Anak laki-laki versi bangsa Arab itu harta paling berharga. Maka ketika anak laki-laki semua meninggal, orang-orang bersorak-sorai, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Allah ngasih hiburan. Normal manusia sedih, Nabi nangis, Pak. Allah kasih hiburan. Inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus bukan orang yang nggak punya anak laki-laki, tapi pembencimu yang nggak suka agama ini. Mereka lah yang akan terputus dari semua kebaikan. Jadi jemaah sekalian, contoh bicara tentang masalah khuzn, saya bicara sedikit aja tentang mukjizat Quran. Harokat fathah dari kosakata bahasa Arab, fataha yaftahu, artinya membuka. Kemudian dhammah dari kata dhamma yadhummu, artinya memeluk. Saya akan kaitkan dengan kalimat khuzn. Kalau dalam Al-Quran ketemu kalimat sedih, masih ada dhammah, masih ada sukunnya, berarti masih sedih orangnya. Tapi kalau ketemu kalimat sedih, harokatnya udah fathah semua, berarti sudah hilang sedihnya. Dia sedang success story, Pak. Menceritakan dulu pernah tinggal di kolong jembatan atau apa, sekarang udah enak. Nah, ini ucapannya penghuni surga. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala macam kesulitan di dunia. Bahasa Arabnya pakai sedihnya pakai fathah semua. Hazana, hazana, hazana. Fathah semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami seluruh kesedihan kami. Tapi kalau khuznun, seperti sedihnya Nabi Yakub, masih sedih. Kenapa? Masih pakai dhammah, masih pakai sukun. Dhammah dipeluk, sukun tinggal. Sakana yaskunu tinggal. Berarti sedihnya masih ada di dalam hatinya. Jadi dalam Quran itu, Pak, beda harokat bisa beda arti. Bisa titiknya beda, bisa berbeda.
Masya Allah ya jemaah sekalian yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah. Ini sekilas tentang Quran. Nah, tadi kembali kaitannya dengan Lailatul Qadar itu kita hanya dikasih clue saja, rahasia dari Allah, sama dengan kematian, Pak. Sama dengan kiamat. Wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Kalian tidak akan pernah diberikan pengetahuan tentang kiamat itu kecuali sedikit, dan kami hanya mengatakan dia dekat. Bagaimana dekatnya? Tidak pernah disebutkan. Nabi hanya menyebutkan kahata ini, seperti dua jariku yang menempel. Ada orang bilang, wah itu berarti hoax yang disebutkan Nabi. Buktinya sejak ayat itu turun di masa Rasulullah sampai sekarang belum kiamat. Nah ini karena kacamata kita menghitungnya dengan kurs dunia. Ya kalau kurs dunia kan 1000, sekarang 1446. Lama kan? 1400-an tahun. Tapi kalau kurs akhirat baru 1 hari setengah, Pak. Siapa yang tahu kalau kiamat 2 hari lagi? Kenapa? Karena 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti sejak ayat itu turun sampai sekarang 1446, 1 hari setengah, Pak. Yang penting dikatakan dekat, dekatnya kurs akhirat. Dikasih rahasiakan. Mati juga demikian. Kita nggak ngerti kapan waktunya. Untuk apa? Supaya kita semakin maksimal persiapannya. Begitupun dengan Lailatul Qadar. Meskipun tadi saya katakan Ibnu Abbas yang pandai mentakwilkan Quran, yang saya katakan ini bukan utak-atik matuk, ini takwilnya Ibnu Abbas yang saya ceritakan tadi itu. Mukjizat tadi itu. Karena memang satu hamba Allah yang didoakan Rasul faham Quran. Dan itu diakui oleh para sahabat yang lain. Ibnu Abbas fahamnya Quran, termasuk ketika mentakwil Lailatul Qadar. Sebelum mentakwil Lailatul Qadar, saya ingin tunjukkan satu lagi supaya kita yakin kalau mengambil pendapat dari Ibnu Abbas ya. Bukan berarti kita harus fokus ke situ, enggak. Tapi ini adalah pendapat para sahabat Nabi yang disaksikan Nabi, kemudian didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pendapat lagi contoh sebelum inna anzalna fi Lailatul Qadar. Beliau ketika menafsirkan idza ja'a nasrullah wal fath, idza ja'a nasrullah wal fath, semua orang menafsirkan, wah kita dapat nikmat bisa balik kampung kota Mekah, banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong, selesai Pak. Kan begitu maknanya. Ibnu Abbas berbeda. Ya ini kabar dari Allah bahwasanya sebentar lagi Rasul akan meninggalkan kita. Itu jauh sekali Pak. Karena memang kalau sudah masuk Mekah menang Islam, Rasul selesai tugasnya. Nah Ibnu Abbas itu sampai dalam ke situ kan. Orang lain nggak menyangka. Ini ayat sebenarnya informasi juga dari Allah. Rasul sebentar lagi akan meninggalkan kita. Nangis semuanya orang akhirnya. Gara-gara tafsirnya Ibnu Abbas. Ketika beliau menafsirkan Al-Qadar. Al-Qadar itu Allah mengulang kalimatnya 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar 2. Lailatul qadar. Nah ini 3. Khairum min alfi syahr. 3. Dan ternyata uniknya jumlah huruf Lailatul Qadar itu berapa Pak? 9. Lam, ya, lam, ta, lailatu 9. Alif, lam, qaf, dal, ro. Lailatul Qadar 9. 9 kali 3 27. Itu istihad Ibnu Abbas. Kemudian inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai nanti ayat terakhir ada 30 kata. Persis kata yang ke-27 itu hiya. Hiya itu siapa? Lailatul Qadar yang dikejar orang. Dia, si dia, Lailah itu, si malam itu. Salamun hiya, itu kalimat yang ke-27. Itu ijtihad Ibnu Abbas. Ini bukan otak matuk kali, bukan pendapat kita. Saya hanya menirukan pendapat Ibnu Abbas. Maka sebagian besar madzhab Syafi'i itu wah ini malam 27 nih, sampai di Timur Tengah, sampai di yang ramai bermadzhab Syafi'i seperti di Mesir. Makanya ada ustadz-ustadz ngaji di sini lulusan Mesir bermadzhab Syafi'i pasti Pak biasanya. Ya, kalau yang sering sekolah di Mesir ya, 27 ini bagusnya. Beda lagi pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini juga bukan otak-atik mata beliau. Beberapa pengalaman sekian tahun yang beliau amati sehingga sampai kalau mulainya Ramadan hari Sabtu, potensi Lailatul Qadarnya kata Imam Ghazali kapan? Nanti malam 23. Kata Imam Ghazali nanti malam 23 karena mulai puasanya hari
Sabtu. Ini versi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Punya ulama beda-beda. Gimana akhirnya seperti itu? Ya sudah, gaspol dalam semua malam itu ahsan. Nah, amalan terbaiknya jamaah sekalian yang paling bisa kita maksimalkan 3. Saya kutipkan satu saja sebagai bagian penutup dalam surah Fatir, surah 35 ayat 29. Alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang ia tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah, satu, orang-orang yang mereka itu tilawah kitabnya Allah. Wa aqamus shalah, kemudian mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian infak dari rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, itulah perniagaan yang tidak pernah rugi. Ditambahlah, jadi 3 amalan ini. Tilawah. Nah, tilawah ini level setelah qiraah. Qiraah insyaallah tadi kalau kita baca Quran, ngerti yang ayat yang kita baca, itu nikmat sekali. Jamaah sekalian, maka karena kita hari ini tidak bisa atau belum lancar bahasa Arab, habis qiraah baca Arabnya, luangkan waktu sedikit Pak, minimal baca 10 ayat terjemahannya. Gak usah banyak-banyak dulu. Kita mungkin habis baca 1 juz atau berapalah yang sebanyak kita mungkin. Coba dicicil baca 10 terjemahnya dulu. Minimal di awal dari situ, itu tilawah. Qiraah itu membaca nggak dituntut faham. Iqra, Nabi turun wahyu pertama kali, nggak bisa baca saya. Iqra, ikuti aja wahai Muhammad. Pokoknya kan disuruh baca. Itu pertama kali. Tapi berikutnya perintahnya bukan iqra, tapi tilawah. Tilawah itu membaca dan kita mengarah kepada memahami. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar kemudian punya keinginan kuat untuk memahami. Nah, ini potensi dapat berkah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena interaksi kita semakin baik dengan Quran, itu kaitannya dengan turunnya Quran di Lailatul Qadar, maka disitulah keberkahannya bisa terjadi. Jadi interaksi kita sudah baca, oh ya saya coba baca terjemahannya. Waktunya kan panjang kita malam itu. Baca 10 ayat terjemahannya deh. Insyaallah. Kita tadi sholat nikmat sekali diimami ya. Kita dibacakan tentang surat Hud. Dari rakaat pertama diawali dari ayat yang ke-20 tadi. Ini surat yang Masya Allah ya, sayyabatni Hud wa ashabu. Nabi mengatakan surat Hud telah membuatku beruban. Oh, berarti istimewa sekali surat Hud ya. Apalagi di rakaat yang kedua tadi, itu kalau saya ingat ayat tersebut, ini kalau dakwah itu seringnya orang menolak itu kadang menjatuhkan kita ngelihat personalnya. Kamu kan manusia kayak saya juga, ngapain lo ngomong-ngomongin gue, lo siapa gitu. Itu persis tadi ayatnya yang kita oleh ustadz kita tadi kita bacakan ya. Faqalal mala'u, dan rata-rata penguasa, rata-rata orang yang punya otoritas, rata-rata orang yang kaya yang ngomong seperti itu. Kamu punya duit apa, punya rumah apa, nggak punya rumah, nggak punya ini, nasihatin saya. Nah seperti itu akan terulang sekarang. Itu pelajaran untuk saya kalau lagi dakwah ini. Dengar-dengar ayat seperti itu, iya, biasa kalau ditolak itu. Kadang orang masih meremehkan karena kacamatanya melihatnya kacamata dunia. Ya, kamu sholat berapa tahun nggak kaya-kaya. Nah, gitu pasti begitu, kacamata dunia. Jadi ayat tuh kayaknya enak gitu Pak didengarnya gitu. Masya Allah, tadi kita dibacakan surat Hud yang Masya Allah. Nah itu upaya yang terus-menerus kita lakukan karena nggak baca doang. Kita larinya langsung ke tadabbur, larinya langsung wah minimal saya baca terjemahannya deh, gitu. Nah ini Masya Allah ya, nanti hati kita akan lebih nyaman Pak dengan Quran. Disitulah nanti berkahnya malam Qadar. Upaya kita, semampu kita. Wah saya baca terjemahnya 10. Itu bagian pahala juga, karena kita menganggap pahala itu dari 1 huruf 10 kebaikan baca Arabnya saja. Enggak Pak. Kaitannya dengan tilawahnya. Kalau qiraah saja memang baca. Tapi karena tilawah, kita baca terjemahnya pun juga mendapatkan pahala. Karena itu bagian memahami Al-Quran. Gitu ya. Silakan, berapa baca ayat pun nggak apa-apa. Dulu ada yang bertanya kepada seorang syekh, saya ini menjaga satu keamanan yang amanah saya besar, harus awas, harus teliti. Saya dipecat kalau tidak teliti. Saya susah mengamalkan ini, nggak bisa. Beliau mengatakan Islam ini mudah.
Dan Islam ini peluangnya sama surganya untuk siapapun. Kaya miskin surganya sama. Orang yang sibuk, super sibuk, dan orang yang longgar waktunya peluang amalnya sama. Ditanya, sampean bisa baca surat Al-Ikhlas? Bisa. Nabi pernah mengatakan, kabar gembira untuk Anda. Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Wah, akhirnya dia baca Al-Ikhlas, Pak, 3 kali, Pak. Iya, sesibuk apapun masa nggak bisa baca Al-Ikhlas gitu ya. Jadi kaidah mengatakan malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sebuah kebaikan itu kalau kita nggak sanggup melakukan secara total, jangan ditinggalkan sama sekali. Meskipun cuma 1 ayat. Malam itu jangan sampai tidak pernah baca Quran. Kenapa saya katakan dari tadi malam? Sebagai penutup saya sampaikan, karena istimewanya 10 akhir Ramadan letaknya di malamnya. Bahkan Allah jadikan sumpah, wal fajr walayalin asr, demi malam-malam yang 10. Kalau siang harinya yang paling istimewa, tidak ada yang mengalahkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Mamin ayyamin al-amalu sholih fiha khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Itu 10 awal Dzulhijjah istimewa beramal di siang harinya. Tapi kalau 10 malamnya tidak ada yang menyaingi 10 malam terakhir Ramadan. Maka membaca Quran juga demikian, malam harinya istimewa. Sholat malamnya juga istimewa. Maka sampean sudah tarawih gini, malam sholat lagi silahkan. Yang penting tadi bukan witir lagi, Pak ya. Witir tidak boleh 2 kali. Malam meskipun 2 rakaat sholat, Pak. Waduh, kebangunnya kesiangan nih. Masih sempat sahur, masih sholat 2 rakaat sempat, sholat 2 rakaat, Pak. Daripada kita tidak sholat sama sekali. Kemudian terakhir infak. Infak itu juga istimewa. Walau bidinarin, meskipun 1 dinar, berapapun kita, pastikan 10 malam terakhir kita infak, Pak. Berapapun duit kita. Dan itulah tadi peluang surga itu untuk kaya dan miskin, karena Allah nggak melihat nominal ya. Ya, kalau lihat nominalnya kasihan orang miskin, Pak. Rasul sering mendoakan bahkan orang-orang miskin menghibur, Pak. Allah, semoga Allah senantiasa merahmati orang miskin karena dia bisa berinfak separuh hartanya. Rasul bilang begitu. Gimana? Dalam aplikasi kehidupan ternyata nyata, Pak. Orang punya uang 10.000, dia bisa berbagi ke temennya 5.000. Waktu dulu kuliah, ya, punya uang cuma 20.000. Masih ada zaman dulu bakso 10.000, temennya kelaparan, kasihan, Pak. Berbagi kita 10.000 seorang. Tapi kalau orang punya Alphard 2, Pak, susah berbagi Alphard 1 dengan yang lain, Pak. Alphard 2 ya. Makanya Rasul mengatakan gitu, Allah merahmati orang miskin yang dia bisa berbagi separuh hartanya. Kalau orang kaya nggak bisa berbagi separuh hartanya. Makanya infak 100.000 dari duitnya yang 200 itu lebih gede daripada 100 miliar dari uangnya yang mungkin 100 miliar dari uangnya yang 3 triliun begitu, Pak ya. Ya. Makanya Allah itu berikan pulang surga kaya miskin sama. Nggak lihat nominalnya. Titik beratnya pada ikhlasnya dan cara kita mengerjakannya. Jadi berapapun malam itu kita infak, Pak. Jangan lihat nominalnya, ya Allah, untukmu ya Allah. Malam 3 amal ini insya Allah kita bisa amalkan untuk menjemput keberkahan Lailatul Qadar. Semoga Allah merahmati kita semua. Meskipun tidak terlalu detail, tapi mudah-mudahan ada faedah yang kita bisa dapat dari kajian di pagi yang barokah ini. Saya minta maaf lahir batin ya Mas kalian atas kekhilafan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa pula supaya amal kita senantiasa diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau pagi hari ini kita sudah mulai berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Atau nanti habis buka puasa. Habis buka puasa, Pak ya. Nah, ini juga beberapa amalan yang sering saya sampaikan di Ramadan terkait masalah waktu buka, sahur. Biasanya saya ingatkan, kadang kan nunggu adzan, Pak. Kalau kita di zaman ini nggak bisa, Pak. Kita patokan waktu yang kita yakini, boleh sampai mengakhiri sahur dengan waktu yang kita yakini, boleh sampai berbuka meskipun belum adzan. Ya. Karena zaman hari ini macam-macam sebabnya. Jam di masjid lewat atau kurang, baterainya soak, nggak ngerti. Muadzin sakit perut di waktu subuh, 15 menit sakit perut, sampean masih sahur, sampean nungguin adzannya masjid ini, muadzinnya nggak ada yang mau adzan, sementara udah lewat waktu. Maka kita boleh meyakini waktu tertentu untuk memulai berbuka. Ya, itu satu contoh. Biasanya sering saya luruskan itu. Kemudian pembagian buka puasa untuk bagi kepada siapapun dibolehkan, Pak. Amal sosial, amal membahagiakan orang.
Tapi kalau ingin amal khusus, dan itu harus dikhususkan beberapa waktu, memberi orang yang beneran puasanya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan manfaat toroso iman. Kalau bagi di jalan sama nggak pernah tanya kan, puasa enggak? Pokoknya bagi aja nggak apa-apa, itu amalan sosial. Dapat pahala, dapat pahala. Membahagiakan orang dapat pahala, Pak. Tapi kita pingin satu kali, satu Ramadan mendapat 2 kali Ramadan. Gimana itu? Tiap hari ngasih makan orang yang puasa. Syaratnya puasa menurut kita lebih baik dari saya. Ramadan saya ini kurang, aduh ya Allah, masih maksimal. Ada orang menurut saya ini Ramadannya maksimal, tak kasih bukaan dia. Itu double Ramadannya, karena Nabi menjanjikan baginya pahala orang puasa itu. Jadi syarat yang kita kasih yang puasa, Pak. Manfatoro so iman. Nah, kadang so imannya kita keep. Nah, itu yang kadang kita nggak garis bawahi. Siapa yang ngasih buka orang yang puasa? Ini yang kadang sering saya luruskan. Nah, terakhir masalah doa. Ini doa tadi kan kaitannya diterimanya amal. Sebenarnya doa itu telah dibuat oleh Rasul, redaksinya bentuknya kata kerja bentuk lampau. Jadi bacanya lebih baik kapan? Setelah berbuka, Pak. Ya, sebelum berbuka, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada khilaf. Kalau sebelumnya ikhtilaf, ya ada yang berpendapat gitu, ada yang enggak, berarti kan masih khilaf. Ya enggak khilaf apa? Bismillah. Kenapa? Redaksinya semuanya fi'il madhi. Baik yang sampean baca Allahumma lakasumtu, mau yang dhahabat doma'u, semuanya fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Arab kata kerja bentuk lampau. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk aku telah berpuasa. Udah puasa, Pak. Bukan sedang. Wala rizkika aftartu. Dengan rizkimu aku telah berbuka. Telah, sudah buka, Pak. Sama, dahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Saman bohong, belum hilang dahaganya baca itu. Ya, wa batallatil uruku, telah basah kerongkonganku. Sudah minum berarti, Pak. Belum basah saman baca itu. Ya. Barulah kita minta wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga telah ditetapkan pula pahala untukku hari ini. Itu juga doa supaya amal kita hari itu diterima. Wa thabatal ajru insyaallah. Di isbat itu ditetapkan, sidang isbat ya. Ditetapkan pahala untukku. Nah, itu lebih baik setelah. Bahkan setelahnya itu waktunya panjang, mau habis maghrib bacanya ya boleh, Pak. Yang penting kan setelah kita batal, itu ahsan. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama, tapi dilihat dari redaksinya kata kerjanya bentuk lampau, fi'il madhi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita, sukses Ramadannya, dan semoga Allah terima seluruh amal-amal kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.